tujuh ulama ini bertemu. Kenapa Anda datang bertemu dengan kami? Karena kami mencari Imam Mahdi. Negara kami sudah seperti. Kalau gitu sama alasan kita. Yuk kita cari. Ditemukanlah di Mekah. Nuwun sewu, mungkin Anda tahu Imam Mahdi orangnya seperti ini. Oh, di sebelah sana. Terus taqaddam imdi amamaka. Terus ke sana Anda akan bertemu. Ketemu tuh. Maka tujuh ulama tadi mengatakan, ibsit yadaka, ulurkan tangan Anda. Ubayyika ala sami Allah. Kami bayat pada Anda. Imam Mahdi menolak. Dia menolak, kata Rasulullah. La, lastu mahdiyan, ada ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya orang Ansar Madinah saja. Lari ke Madinah tuh. Dikejar sama tujuh ulama ke Madinah. Ketemu, lari ke Mekah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salasa marat. Pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Ucing-ucingan. Setelah sampai ke Mekah, di situ dia masuk ke rumahnya. Allah menahan dia untuk tidak kabur lagi. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengislahkan beliau. Baik, banyak hadis sahih yang menerangkan tentang kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, seorang ulama pakar hadis di Madinah saat ini, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan bahwa 26 orang sahabat meriwayatkan tentang Imam Mahdi melalui jalan mereka masing-masing. Artinya hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir, di atas mutafaq alaih. Jadi urutannya mutawatir, mutafaq alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, terus sampai Ad-Darimi. Itu urutannya. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir ma'nawi. Artinya, jika kita menolak hadis Imam Mahdi, sama dengan mengkafiri sebagian ayat dan iman pada sebagian ayat. Itu haram hukumnya. Dia harus menerima. Baik, Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju ummati, yakhruju fi akhiri ummati, kan disebutkan akan keluar pada masa terakhir dari umatku, ya zaman kita, Al-Mahdi. Yaskihillahul gaisa, Allah memberikan kepadanya hujan. Oh, berarti Imam Mahdi muncul ketika zaman kekeringan 3 tahun tadi. Buktinya Allah memberikan kepada beliau hujan. Pada saat beliau muncul, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyak binatang ternak umat ini menjadi mulia. Hidup selama 7 atau 8 tahun bersama umat Islam. Artinya 7 sampai 8 musim haji. Berarti 7 sampai 8 tahun. Baik, kita percepat lagi. Ciri-ciri fisik yang lain, ciri-ciri yang lain. Mahdi muncul dari keturunanku melalui jalur Fatimah dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Kenapa harus dari Al-Husain? Karena Husain menikah dengan gadis dari Persia. Sehingga mereka Ahlul Bait Syiah itu adalah keturunan Persia, bukan keturunan Rasulullah. Jadi beda Ahlul Bait versi kita dengan versi Syiah. La tunqadad dunya hatta yamlikul arabu rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia sehingga seorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin bangsa Arab. Yuwati usmu ismi, namanya saya bangga aku, Muhammad. Oh, berarti Imam Mahdi akan memimpin Arab setelah kerajaan Arab berakhir, dinasti Ibnu Saud berakhir. Yuwati usmu ismi wa ismu abi ismu abi. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi memiliki hidung yang mancung, dahi yang lebar. Rasulullah menyatakan Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajral jabhati, lebar dahinya. Saya sudah mirip dengan beliau dalam dahinya. Aknal angfu, tipis hidungnya, menandakan hidungnya mancung. Ya, saking mancungnya jadi kelihatan tipis. Yamlikul ardo kistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan. Kama muliyat jawran wa zulman. Sebagaimana penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Yamlikus sab'a sinin. Beliau memimpin 7 tahun. Angka 7 lebih banyak disebut ketimbang 8 dan 9. Ada kemungkinan 7 tahun. Kita hitung lagi nanti ya, kalau waktu kita cukup. Ciri lain Afrikal sanaya, gigi-gigi depannya renggang. Coba lihat, barangkali ada mas-mas yang giginya renggang. Sudah mirip dengan Imam Mahdi. Gigi depannya Bariqal sanaya, giginya putih cemerlang. Jadi kalau beliau tersenyum, kelihatan cemerlang warna putih. Beda dengan kita. Kalau kita tersenyum, warna putih ke kuning. Launul arabi.
Warna kulitnya warna kulit orang Arab, jadi agak kehitam-hitaman. Bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Hitam yang itu karena adaptasi morfologis ya, adaptasi geografis. Karena panasnya, sehingga kelihatan hitam kulitnya. Tapi hitamnya hitam bagus kok, bukan ya hitam manis. Wal jismu Israili, fisiknya fisik orang Israel. Lihat orang-orang Israel, nah seperti itulah fisik Imam Mahdi. Kemudian syabun marbu, artinya beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek, sedang-sedang saja. Baik, kita percepat. Hasanul wajhi, tampan wajahnya. Wajahnya memancarkan cahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang cemerlang. Ya. Kasalihyati, lebat jenggotnya, tebal. Jenggotnya tebal. Ya. Kemudian aswadu fi khadil aimani khalin, ada di pipi kanannya ada tai lalat. Ciri-ciri lain, al-ablaj artinya jarak antara alisnya renggang tapi lurus. Coba periksa. Wah, enggak Mas, sama Mas Ajis ya. Petunjuk pelupuk matanya hitam bukan karena bercelak. Jadi ininya hitam karena mengkerut. Baik. Nah, bagaimana prosesnya terjadi? Aduh, waktunya sudah habis. 2 menit lagi. Nah, Rasulullah pasti ditanya begini. 7 ulama ini bertemu. Kenapa Anda datang bertemu dengan kami? Karena kami mencari Imam Mahdi. Negara kami sudah seperti. Kalau gitu sama alasan kita. Yuk kita cari. Ditemukanlah di Mekah. Nuwun sewu, mungkin Anda tahu Imam Mahdi orangnya seperti ini. Oh, di sebelah sana. Terus taqaddam MD sama Mekah. Terus ke sana Anda akan bertemu. Ketemu tuh. Maka 7 ulama tadi mengatakan, ibsit yadaka, ulurkan tangan Anda. Ubayyuka ala sami Allah. Kami bayat pada Anda. Imam Mahdi menolak. Dia menolak, kata Rasulullah. La, lastu mahdiyan, ada ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya orang Ansar Madinah saja. Lari ke Madinah tuh. Dikejar sama 7 ulama ke Madinah. Ketemu, lari ke Mekah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salasa marat. Pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Ucing-ucingan. Setelah sampai ke Mekah, di situ dia masuk ke rumahnya. Allah menahan dia untuk tidak kabur lagi. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengislahkan beliau. Di malam itu beliau tidak tidur karena malaikat Jibril datang kepadanya. Sebagaimana Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Diislahkan artinya satu, dibuang rasa ragu dia. Kalau Anda adalah Imam Mahdi, engkau adalah orang yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Karena sudah saatnya Islam akan bangkit. Kemudian beliau dibuang rasa sifat yang lainnya. Kalau beliau suka demen game online, dibuang jadi tidak suka game online. Ya. Maksudnya sifat-sifat kemanusiaan seperti biasa itu dihilangkan. Sudah dijadikan orang mulia. Lalu diberikan ilhamkan satu iman dan takwa yang kuat. Lalu diilhamkan wawasan tentang dunia dan diberikan pengetahuan tentang strategi perang. Menjelang sholat subuh malaikat Jibril pergi dan mengatakan, pergilah, terimalah baiat mereka. Maka keluarlah Imam Mahdi. 7 ulama itu pun menyambutnya. Bersama 7 ulama ini ada 313 orang-orang yang menyambut mereka. Sebelum sholat subuh dibaiatlah beliau di antara rukun Ka'bah yang ada pintunya dan makom Ibrahim. Dibaiat oleh orang-orang tadi. Rasul mengatakan, wa adalul ladina yubayyinuka adali ahlu badarin. Jumlah mereka sampai dengan pasukan Badarku antara 313 sampai 315. Baiklah, ya ini perhitungan waktu yang saya buat ya. Nah, fase yang kelima ini, fase yang terakhir di mana Imam Mahdi memimpin. Imam Mahdi hanya memimpin 7 sampai 9 tahun. Ya, setelah itu meninggal dunia. Ya, karena dunia sudah aman sejahtera. Lalu beliau meninggal. Setelah itu Nabi Isa meninggal dunia setelah menikah dengan gadis Arab. Bukan dengan Magdalena sebagaimana klaim orang Kristen. Bukan dengan Maria Magdalena. Kemudian Imam Mahdi punya 3 anak laki-laki. Nabi Isa punya 3 anak laki-laki lalu meninggal, disolatkan di Masjid Nabawi, dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab. Sekarang ada tanah khusus kosong di samping di Masjid Nabawi, coba lihat, samping Umar. Jadi nanti berjejer Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Al-Qahtani akan memimpin kaum muslimin sepeninggal Imam Mahdi. Nah, di masa Al-Qahtani inilah nyawa umat beriman dicabut semuanya oleh angin ilin dalam waktu singkat. Seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Kepada mereka lah kiamat akan diutus. Apakah tidak ada orang Islam saat itu? Oh, banyak orang Islam, tapi iman mereka tidak sampai ke hati. Waktu kita sudah habis. Ya, terima kasih. Mohon maaf panjang lebar dan cepat saya berbicara. Hatur nuhun.
Terima kasih banyak jazakumullah khairan atas waktunya.